Selamat siang, Pak. Siang, oh formal sekali. Bisa perkenalkan namanya, Pak? Oke, nama saya Dr. Indra Perdana, SPDPD. Saya pengajar di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, baik, Pak. Saya ingin mewawancarai terkait penggunaan teknologi yang biasanya Bapak gunakan ketika mengajar mahasiswa. Nah, sebelumnya sebelum memasuki era pandemi, nah biasanya menggunakan mengajarnya di dalam kelas. Nah, biasanya Bapak menggunakan media apa? Sebelum pandemi sebenarnya yang paling standar digunakan adalah menggunakan LCD dan menggunakan PowerPoint. Tapi kadang-kadang saya menggunakan beberapa aplikasi tambahan seperti misalkan menggunakan flash player, kemudian juga kadang-kadang menonton video. Tidak hanya di YouTube, kadang-kadang saya membawa film sendiri, misalkan untuk mata kuliah menulis, saya putarkan sebuah film, saya potong di bagian akhir, kemudian mereka menulis endingnya seperti itu. Berarti itu yang Bapak gunakan. Ya. Nah, ketika masuk ke era pandemi, perkuliahan tidak diadakan atau dilaksanakan di kelas, tapi menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom, Google Classroom. Nah, apakah media itu masih sama Bapak gunakan juga? Sampai sekarang saya masih menggunakan kadang-kadang karena gini, ada plus minusnya penggunaan media seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain, tidak terbatas ruang dan waktu. Yang pertama adalah berkaitan dengan ruang kelas. Kadang-kadang kalau kita dapat ruang kelas yang terlalu besar, mahasiswanya terlalu banyak, tidak efisien kita ngajar dalam kelas. Jadi kita menggunakan kadang-kadang dibantu oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Apalagi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita kembali seperti masa lalu mengajar dan konvensional atau menggunakan teknologi. Sekarang itu ada namanya hybrid learning. Jadi kombinasi penggunaan pengajaran konvensional dengan penggunaan teknologi. Jadi kalau saya masih menggunakan kadang-kadang saya selang-seling 2 minggu sekali, kadang-kadang saya Zoom, kadang-kadang saya tetap muka secara langsung. Nah, dampak positif dan negatifnya, Pak, ketika Bapak menggunakan media itu sekarang saat ini, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampaknya yang pertama adalah kebanyakan mahasiswa itu kan tipenya physical touch, sentuhan fisik. Jadi kalau kita kadang-kadang namanya manusia suka berinteraksi secara langsung. Nah itu plusnya kalau kita melaksanakan pembelajaran secara langsung. Kadang-kadang kita pengen lihat ekspresi wajahnya, gerak tubuhnya seperti apa, responnya terhadap pembelajaran seperti apa, dan itu yang tidak kita dapatkan melalui penggunaan media-media seperti Zoom dan Google Meet atau yang lainnya. Itu plus dan minusnya. Nah, plusnya kalau misalkan penggunaan Zoom ataupun video conference ini adalah tadi waktunya dan tempatnya tidak terbatas. Kita bisa laksanakan dari mana saja, dari rumah, dari kantor, atau dari mana saja bisa. Kemudian dalam satu ruang Zoom itu bisa sampai 100 sampai 500 orang. Itu kelebihannya. Sedangkan kalau ruang kelas kita terbatas dengan jumlah kursi di kelas. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk wawancaranya, Pak. Baik, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, bisa perkenalkan nama Anda? Perkenalkan, nama saya Victoria Luki. Saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Semester 5, Angkatan 2020. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah ada perbedaan sistem perkuliahan yang digunakan dosen pada saat sebelum pandemi dengan saat memasuki era pandemi? Menurut saya ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan sistem perkuliahan yang diberikan sebelum pandemi terjadi, di sini pasti dosen menggunakan ceramah atau penjelasan-penjelasan secara tatap muka. Jadi sehingga siswa tersebut merasakan dan paham apa yang dijelaskan oleh dosen karena berhadapan secara nyata. Sedangkan pada saat
memasuki era pandemi ini, siswa terpaksa menggunakan sistem online, yaitu menggunakan aplikasi berupa Zoom atau Google Classroom. Di sini perbedaannya sangat jelas. Di sini siswa pasti kebanyakan belum serius untuk mengikuti pembelajaran karena kurangnya efektif dalam mengikuti perkuliahan. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, yang mana yang lebih mudah untuk Anda memahami atau mengakses materi yang disampaikan oleh dosen? Jadi media apa yang lebih mudah Anda pahami ketika dosen menyampaikan materi? Menurut saya lebih mudah memahami kalau dosen memberikan materi menggunakan PPT karena lebih terperinci, jelas, dan efektif. Jadi ketika dosen menjelaskan, pasti menggunakan animasi-animasi yang menarik sehingga mengundang perhatian siswa untuk fokus terhadap dosen yang telah menjelaskan materi yang diberikan kepada siswa tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, apa manfaat yang Anda rasakan ketika Anda belajar secara digital? Nah, manfaat yang saya rasakan belajar menggunakan digital ini, yang pertama itu memudahkan saya mencari informasi atau mengakses informasi yang mungkin saya tidak tahu dan menjadi tahu. Jadi contohnya ketika saya ingin mencari informasi yang belum saya ketahui, biasanya saya menggunakan Google atau Google Chrome, yang pasti memudahkan saya lebih mandiri dalam mengakses materi. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir ya, apa dampak negatif menurut Anda dari belajar secara digital dan secara konvensional? Menurut saya dampak negatifnya itu pastinya siswa sering mengantuk ketika menggunakan pembelajaran secara daring. Jadi pada saat pembelajaran diadakan Zoom, kebanyakan siswa tersebut menutup kamera. Jadi belum tentu pada saat penyampaian materi, siswa memperhatikan dengan benar. Dalam artian, siswa tersebut belum serius mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Kemudian siswa kurang memahami materi yang disampaikan secara digital. Mengapa? Karena kurangnya keseriusan dari siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin saja karena siswa tersebut merasa bahwa dia mendapatkan nilai tinggi, asalkan dengan mengisi absen sudah mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Yang terakhir, kurangnya interaksi siswa antar siswa lain. Contohnya pada saat siswa ditugaskan oleh pengajar atau tugas kerja kelompok, kebanyakan siswa lebih berfokus kepada hal yang lain. Disuruh mencari tugas, malah bukan buka yang lain, misalkan WhatsApp, Instagram. Jadi ini mengakibatkan kemalasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Oke, baik. Terima kasih ya, Victoria, untuk penjelasannya. Berarti dapat disimpulkan media yang digunakan dosen saat mengajar itu ada yang memudahkan juga seperti PPT ya, jadi bisa lebih rinci mengetahui materinya. Kemudian juga bisa memberi semangat juga dengan animasi ya. Nah, kemudian kalau untuk konvensional ya itu juga memiliki kelebihan juga ya, jadi mudah dimengerti juga oleh mahasiswa ya. Oke, berarti ada dampak positif dan negatifnya ya media yang digunakan oleh dosen. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Victoria karena sudah mau diwawancarai ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat malam, Bu.